Tujuan bernegara itu supaya kita hidup tertib, rapi, disiplin, orang bisa mencari nafkah dengan aman, dengan nyaman. Saudara, orang nggak resah dalam kehidupannya, saudara. Nah, kalau kita hidup nggak tenang, tengah malam naik motor takut dibegal orang, tengah malam jalan di mana-mana, saudara, takut tahu-tahu ada celurit, ada kelewang mampir di leher dia, saudara. Ada apa? Ini mesti diatasi. Jangan pejabat itu hanya minta gaji dinaikin, tunjangan dinaikin, sampai ratusan juta, miliaran. Berikan dong keamanan kepada masyarakat. Sekarang kita punya tanah, udah punya sertifikat, masih nggak aman. Tahu-tahu ada orang lain punya sertifikat juga. Saudara, ini bukan fitnah. Saya mengalami pribadi. Saya secara pribadi mengalami, saudara. Dari tahun 90 sampai 98, saudara, saya ngajar dari masjid ke masjid, musola ke musola, langgar ke langgar, saudara. Saya ngajar dari sekolah ke sekolah, saudara. Nah, waktu itu saya ngajar di Jamiat Khair tahun 90 sampai 98, gaji saya sebulan cuma 75.000. Ongkosnya Jakarta Tangerang pulang pergi sebulan 300.000. Nah, jadi dibayang susah payah. Tapi kita hadapi, kita kumpulin duit dikit-dikit, kumpulin duit dikit-dikit. Saya dengan saya punya istri, saudara, dapat duit beli tanah di wilayah Tangerang, saudara, Cipondo, kota Tangerang. Enggak luas, cuma 300 meter. Beli 300 meter tabungan. Nanti ada duit, kita mau bangun rumah di sana. Saya masih ngontrak di Jakarta, ya kawan. Udah selesai beli, saya bikin sertifikat, asli sertifikatnya. Dapat itu sertifikat, saudara. Sudah dapat sertifikat, saya baru tinggal 5, 6, 7, 8 tahun, nggak sampai 10 tahun. Saudara, tahu-tahu saya ditelepon sama Pak RT setempat. RT setempat nanya, ini Bapak Muhammad Rizik ya? Iya betul. Ini Pak mau lapor, apa mau dilaporkan? Tanah Bapak dipagar sama komplek. Jadi saya punya tanah itu, saudara, gabung dengan komplek perumahan pegawai Pemda DKI. Jadi Pemda DKI itu dulu jual tanah buat pegawai-pegawainya. Kalau pensiun ada tanah, saudara. Luas sekian hektar, saudara. Semuanya diambil oleh perumahan yang ada di Tangerang. Semuanya langsung dibeton, temboknya tembok beton, termasuk tanah saya, saudara, di dalamnya. Nah, jadi ini kejadian tahun 2000 sekian, saudara. Akhirnya apa? Lihat tanah begitu semua, bukan tanah saya aja. Semua pegawai Pemda tanahnya diambil. Kita punya sertifikat, bisa-bisanya dipagerin orang. Ini yang magerin oligarki nih, perumahan-perumahan yang ada di Tangerang sana, saudara. Nah, akhirnya apa? Saat itu sudah ada FPI, sudah ada Laskar. Saya kirim Ustadz Tubagus Siddiq sebagai Panglima Laskar. Coba Ustadz datang ke kantor daripada perumahan ini, kok dipagar saya punya tanah. Bawa nih sertifikatnya, dibawa. Sampai sana apa mereka bilang? Oh, kami dapat SK. Sudah punya SK dari kepala daerah. Ini wilayah, ini semua milik kami. Dari mana datangnya milik? Ya, saudara. SK itu bukan menunjukkan milik. SK itu menunjukkan kalau warga setempat mau jual tanah, maka harus jual ke perusahaan tersebut dengan harga yang disepakati. Bukan punya SK berarti mereka punya. Saudara, kita tunjukkan sertifikat, nggak dianggap. Nah, maklum yang datang komandan Laskar, saudara. Ya jawabnya singkat, ya sudahlah, terserahlah. Saya kasih waktu 2 kali 24 jam. Kalau 2 kali 24 jam itu tembok nggak dirubuhin, ini kantor kita bakar rame-rame. Emang begitu di sini gayanya, ya kawan. Kalau diancam baru, wah Pak jangan begitu dong, jangan main anarkis. Nah, lu magerin tanah orang. Jadi kalau magerin tanah orang nggak anarkis. Kalau ngerubuin tembok dia anarkis, saudara, kan kurang ajar. Nah, akhirnya apa? 2 hari kemudian dia cabut itu pagar, saudara. Nah, begitu pagar itu dicabut, yang dicabut cuma pagar di pintu masuk ke tanah saya, saudara. Yang lain dia belum cabut. Nah, begitu dicabut, saya langsung bangun bikin fondasi. Pagar ini tanah saya, saudara. Ada pegawai Pemda DKI datang, saudara. Habib, ini tanah Habib di sini, iya. Oh, kalau gitu boleh gak saya juga ngebangun di sebelah, ini tanah saya, bangun aja. Sampai pegawainya pada takut ngebangun, pegawai Pemda. Ya bukan Habib, waktu itu saya udah bawa pasir, bawa ini, diusir sama security.
Saya udah bawa batu mau bangun, diusir sama security. Kita nggak berani. Nah sekarang mumpung Habib bangun, kita ikut ngebangun Habib. Lah orang semuanya punya sertifikat, saudara. Saya bilang bangun aja. Akhirnya semua ngebangun, cuman saya doang yang nggak dibangun. Ya emang duitnya belum ada. Yang lain punya pensiunan dari Pemda DKI, bangun 2 lantai, bangun 1 lantai, bangun 3 lantai, bikin rumah semua, saudara. Tinggal tanah saya satu-satunya yang masih kosong. Kenapa? Belum punya duit bangun rumah. Itu kejadian pertama. Luar biasa kita punya negeri, punya sertifikat bisa dipagar orang. Nah, saya tanya, kacau tidak? Fakta, bukan hoax. Kalau orang yang cerita mungkin saya nggak berani untuk mempertanggungjawabkan. Ini saya ngalami. Sudah selesai begitu, saudara. Kemudian apa yang terjadi? 7-8 tahun kemudian saya masih belum bangun, saudara. Saya masih belum bangun. Akhirnya saya pikir ya sudahlah, ini saya jual aja. Siapa tahu kalau jual nanti ada duitnya bisa beli di tempat lain. Saya kurang cocok di tempat tersebut. Nah begitu saya mau cari pembeli, ternyata apa? Tanah saya sudah ada yang punya sertifikatnya. Kaget saya, saudara. Kita datangin kantor BPN, kita minta ini sertifikat siapa? Begitu saya lihat itu sertifikat atas nama Wali Kota Tangerang. Masya Allah, ini apa-apaan? Tanah saya kosong satu-satunya, terbit sertifikat baru atas nama Wali Kota. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya kali ini saya komunikasi dengan Imam FPI Banten. Nah, waktu itu Imam FPI Banten Buya Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani, beliau Imam FPI Banten. Saya bilang, Buya kenal gak sama Wali Kota Tangerang? Oh iya Beb tahu. Ya udah, nih saya punya sertifikat. Tolong temui dia, kasih tahu. 1, ini tanah saya. Ini sertifikatnya 1. Saya memberikan pilihan. Kalau memang dia tertarik dengan itu tanah, silakan beli. Ambil, saya punya sertifikat. Atau kalau dia nggak tertarik untuk beli, batalkan dia punya sertifikat. Karena ini sertifikat sudah saya punya tanah, bukan punya dia. Yang ketiga, kalau beli nggak mau, batalin sertifikat nggak mau, ya kita perang. Saya akan bikin siaran sampai saya lawan. Kebetulan wali kota saat itu lagi mau mencalonkan diri jadi gubernur, saudara. Jadi saya tinggal bilang, ya saya tinggal umumkan aja, calon gubernur Banten merampas tanah saya dengan membuat yaitu daripada sertifikat atas namanya. Ayo kita lihat di masyarakat, ayo kita perang. Nah akhirnya pihak sana bilang, ya sudahlah kalau begitu jangan ribut-ribut, nih kan lagi pilkada nih. Jangan diangkat ke publik lah, lagi pilkada, bilangin Habib. Ya sudah, jadi bagaimana maunya? Akhirnya dibatalkan dia punya sertifikat, ya kawan. Nah jadi ini kejadian, saudara. Jadi jangan kaget kalau sekarang di PIK di wilayah Banten sana, di mana-mana, saudara, masyarakat bilang kami punya sertifikat, kok diambil sama perumahan, kok diambil sama developer. Enggak usah kaget, saya ngalami, saudara. Nah kalau saya saja dai, waktu itu ketua umum FPI, tanahnya bisa dikerjain begitu, saudara. Bagaimana yang lain? Betul? Saya mau tanya, ini kacau tidak? Jadi buat apa kita bernegara kalau begini caranya? Ini negara, ada presidennya, ada menterinya, ada TNI-nya, ada Polri-nya, semua kerja dong. Ada DPR-nya, kerja sesuai dengan tugas masing-masing. Saya yakin kalau presiden, kalau menteri, kalau DPR, kalau Kapolri, kalau Panglima TNI dan seluruh ASN yang ada di negeri ini kerja betul, kerja bagus, Indonesia akan sejahtera, berkah, makmur, saudara. Amin ya rabbal alamin. Mau Indonesia makmur? Mau Indonesia adil? Mau sejahtera? Ya bagaimana mau sejahtera, saudara? Maksiat di mana-mana, korupsi di mana-mana. Orang udah punya sertifikat bisa dikerjain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah sekarang orang lagi ribut PPATK. Saudara, tabungan 3 bulan gak dipakai, dibekukan. Ini apa ini negeri, saudara? Orang gak dipakai tuh bagus, dia lagi nabung.
Mungkin dia mau simpen, mau beli rumah nantinya. Enggak, dipaksa dalam 3 bulan harus ada transaksi, saudara. Ini ngawur ini, saudara. Ini kalau udah ngawur begini, gimana ceritanya? Makanya Bapak Presiden milih pejabat hati-hati. Jangan yang korup, jangan yang bejat akhlak, cari yang bagus. Jadi presidennya nggak pusing, betul? Betul? Nah kalau udah begini lagi-lagi kan presidennya yang pusing, saudara. Lagi-lagi presiden yang pusing. Begitu presiden pusing, presiden panggil itu ketua PPATK, blokirnya cabut semua. Sudah selesai, baru selesai. Tahu-tahu ada orang nggak salah divonis di pengadilan. Presiden pusing lagi, udah kasih aja abolisi sama amnesti. Ya buat apa tuh pejabat-pejabat yang kerja di bawah kalau terus-menerus bikin pusing presiden, betul?